Harga beras asal Sulawesi yang dijual di Balikpapan melonjak. Kenaikannya mencapai Rp15.000 per karung atau Rp1.500 per kilogram. Jadi berapa? Bu, dibuka masker ke kamera. Para pedagang terpaksa menaikkan harga jual karena harganya sudah lebih dulu meningkat sejak dari daerah asal. Mereka menduga kenaikan tersebut dipengaruhi musim kemarau yang menyebabkan petani gagal panen. Harga sebelumnya yang 305 jadi 320. Yang 315 jadi 330. ini kenaikan sudah berapa lama Mbak berlangsung? Kurang lebih 2 mingguan. Kurang lebih 2 mingguan ya. Oke, ini pengambilan berasnya dari mana ini, Mbak? Langsung dari Sulawesi. Langsung dari Sulawesi. Dari sana memang sudah naik ya harga ya. Naik. Alasan kenaikan harga sebelumnya mungkin tahu penyebabnya apa? Kemarau. Nah, dari yang sebelumnya di harga berapa, Pak? Harga biasanya itu 10.000, 11.000. Sekarang harga jualnya jadi 12,5, ada yang 13 juga. ada kenaikan berapa rupiah tuh dari Per sebelumnya? kilonya ada yang macam-macam sih. Kalau sekarang ini lebih tinggi lagi mungkin. Oh, pengambilan dari agen memang udah tinggi harganya ya, Pak ya? Udah tinggi memang. Alasan dari agen apa, Pak? Ya karena kemarau juga kan. Kenaikan harga beras merepotkan penjual nasi. Untuk menyiasatinya, mereka terpaksa mengurangi takaran agar tidak merugi. Itunya juga Kan ada kenaikan di harga beras ya, Bu. Kira-kira berdampak enggak di penjualan Ibu? Ya, berdampak sekali. Dia jadi sepi, Bu, atau gimana, Bu? Ya, kalau sepinya enggak. Cuma ya pendapatannya pastilah berkurang. Pendapatannya berkurang. Dari Ibu sendiri kira-kira ada mengurangi porsi dari jualan nggak, Bu, Ya. karena kenaikan harga ini? Ya, dikurangin sedikit. Dikurangin nasinya. sedikit ya, oke. Biasanya bungkusnya agak full, ini ya dikurangin sedikit. Agak kurang, tapi konsumen tidak ada keluhan ya, Bu ya? Ya, enggak juga ngerti. Kebanyakan ngerti aja. Kebanyakan ngerti. Bapak ini ada loh di bukan beras. Bagus itu Pak, bukan berasnya. Agar harga beras turun, pemerintah diminta gelar pasar murah. Amin Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Peninjauan gudang Bulog di Jalan Marsma Iswahyudi, Rinding Teluk Bayur ini dilakukan Dinas Pangan Kabupaten Berau. Langkah tersebut untuk memastikan ketersediaan beras yang akan dibagikan ke masyarakat jelang penyaluran cadangan pangan pemerintah tahap 2. Kepala Dinas Pangan, Rahmadi Pasarakan menyatakan penyaluran akan dilaksanakan 19 September hingga November 2023. Sebelum disalurkan, mereka perlu memastikan ketersediaan dan kualitas berasnya. Ya kan? Saya sambil foto Pak ya. Melakukan pengecekan kualitas dan kuantitas bantuan pangan yang tahap kedua. Jadi ini merupakan tahap kedua yang tahap kedua ini akan disalurkan pada bulan September, Oktober dan November. Nanti kita hanya melihat hari ini, kita hanya melihat kesiapan daripada Bulog untuk beras yang akan disalurkan. Kepala Perum Bulog Berau Muhammad Muhlis menyatakan beras bansos yang disiapkan jumlahnya 54 ton dan akan dibagikan dalam tempo 1 bulan. Jumlah ini akan ditambah guna mengantisipasi kerusakan saat penyaluran. Pastinya ada ini ya, kita siapkan hanya lebih sedikit karena kita tahu di lapangan nanti ada kebocoran atau kerusakan. Dan itu hak dari para masyarakat untuk mendapatkan dalam isi yang bagus, kemudian kemasannya juga bagus. Pastinya seperti itu. Beras tadi kita lihat sama-sama, alhamdulillah menurut Bapak tadi bagus.
Yang disiapkan berapa nih Bang? Kalau kita sudah siapkan ini baru 35 ton. 35 ton. Ya, 1 bulan kita perlu 54 ton. 54 ton. Ya. Itu khusus untuk bantuan cadangan pemerintah. Iya, untuk 1 bulan kita kan perlu 54 ton. Itu kita optimis sih sebelum pekan depan udah selesai. Sudah selesai. Karena teman-teman juga kerjanya cepat juga. Kepala Penerima Manfaat atau KPM yang akan mendapat bantuan menurun 550 dibanding tahap awal sebanyak 5.916 KPM. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Ubi kayu inilah yang akan diolah menjadi kue cucur tidung khas Sangkulirang, Kutai Timur. Pengolahnya adalah kelompok ibu rumah tangga di Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang. Bagi warga desa, penganan ini sudah lama dikenal dan biasa dikonsumsi sebagai pengganti beras. Cara membuatnya pun tidak sulit. Singkong dikupas, lalu dicuci hingga tidak lagi bergetah. Setelahnya dikukus 30 menit dan kemudian diletakkan dalam wadah untuk didinginkan. Singkong rebusan ini kemudian digiling perlahan dan terakhir dibentuk menjadi bulat. Tradisional loh, yaitu kue cucur tidung, namanya orang di sini tuh kue cucur tidung, yang asal bahannya non terigu ya, non terigu. Itu bahan-bahannya ada singkong, kemudian ada gula merah, ada telur, ditambah juga dengan es timun serut. Ini biasanya disajikan ini untuk sarapan atau siang hari atau gimana? Ya, untuk siang hari. Ini asli orang Sangkulirang, dan ini juga sebagian bahan-bahannya hasil dari kebun toga kami di BBI. Kita buat-buatin ini. Sebelum dikonsumsi, adonan ubi kayu digoreng untuk kemudian diberi bumbu dan siap dinikmati. Umumnya, bumbunya adalah gula aren. Namun, jika ingin mencoba sambal kecap juga tidak dilarang. Di masanya, penganan ini kerap dihidangkan saat acara adat setempat. Amir Hamzah, Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur.